Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita insyaallah pada malam hari ini dalam pembacaan risalah yang ringkas namun penuh dengan faedah yang sangat bermanfaat bagi kita. Risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizallahu ta'ala, yaitu Asyru Qawaid fil Istiqamah, 10 kaidah tentang istiqamah, yaitu kaidah-kaidah yang penting untuk kita perhatikan dalam rangka untuk kita bisa menggapai keistiqomahan di dalam beragama. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari atau membaca 3 kaidah yang pertama dari risalah ini. Kaidah yang pertama adalah bahwasanya keistiqomahan merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-istiqamah minnatun ilahiyah wa hibatun rabbaniyah. Yang dari situ menyadarkan kita bahwa selayaknya untuk kita bisa mendapatkan keistiqomahan, agar kita bisa istiqomah, maka kita harus memintanya kepada Allah. Dan itu sudah Allah Ta'ala ajarkan kepada kita. Dalam setiap sholat kita diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah yang di sana berisi doa ihdinas siratal mustaqim. Dan ini merupakan doa yang sangat penting, yaitu doa untuk kita mendapatkan keistiqomahan. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua yang telah kita baca, yaitu penjelasan tentang hakikat istiqomah, di mana Syekh Abdul Razak hafizallahu ta'ala telah menjelaskan kepada kita bahwasanya hakikat istiqomah itu adalah menetapi jalan yang lurus, yaitu siratal mustaqim, yang tidak lain adalah agama ini. Kita berusaha untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan lahiriah ataupun batiniyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha untuk menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, menjauhi larangan-larangan Allah taala, baik yang sifatnya lahiriah ataupun yang batiniyah juga. Artinya kita berusaha untuk menetapi agama ini secara menyeluruh. Itu hakikat dari istiqomah, dan itu kita lakukan terus menerus sampai akhirnya ajal mendatangi kita, sehingga keistiqomahan sebagaimana telah kita simpulkan kemarin pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya istiqomah itu membutuhkan hakikat istiqomah membutuhkan 2 hal. Yang pertama adalah berada di atas kebenaran, dan yang kedua tetap berada di atas kebenaran. Itulah istiqomah, hakikat keistiqomahan. Kemudian yang ketiga yang telah kita pelajari terakhir,
Kaidah yang ketiga yaitu aslul istiqamah istiqamatul qalbi. Penjelasan bahwasanya pondasi keistiqomahan itu adalah keistiqomahan hati. Artinya untuk kita bisa menjalankan agama ini secara menyeluruh sebagaimana yang diterangkan dalam kaidah yang kedua, maka hal itu harus dimulai dari hati kita. Ya, dimulai dari hati kita, karena kebaikan amalan anggota badan itu yang menentukan adalah kebaikan hati kita. Sehingga yang harus kita perhatikan paling pertama dan paling utama di dalam kita menggapai keistiqomahan adalah keistiqomahan hati, dan itu bisa terwujud dengan kita mengusahakan apa kemarin? Tauhid, ya kan? Mengusahakan tauhid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati ini menjadi hati yang benar-benar bertauhid kepada Allah Ta'ala dan sempurna dalam hal keimanannya, maka otomatis akan menjalar kepada anggota tubuh. Artinya anggota tubuh itu akan apa? Mengikuti keadaan hati tersebut. Ketika hati adalah hati yang bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, maka anggota badan juga akan menjadi anggota badan yang apa? Tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini 3 kaidah yang sangat-sangat mendasar ketika kita ingin mendapatkan apa? Keistiqomahan. Nah, pada malam hari ini insyaallah kita akan lanjut pada kaidah yang keempat, ya, al-qaidatur rabi'ah, yaitu al-istiqamatul matlubatu minal 'abdi hiya sadadu, yaitu keistiqomahan yang dituntut dari seorang hamba, yang seharusnya diwujudkan oleh seorang hamba, yang harusnya dia usahakan adalah as-sadad. As-sadad nanti akan diterangkan maksudnya adalah bersikap secara tepat, ya, bersikap secara apa? Tepat. Ini namanya sadad. Sebagaimana nanti akan datang penjelasan dari Rasulullah SAW, sebagaimana ketika seseorang itu apa? Tepat ketika dia menembakkan anak panah pada sasarannya, namanya sadad. Jadi keistiqomahan yang diminta, yang dituntut sebenarnya adalah apa? Sadad, tepat sesuai dengan tuntunan. Makanya kita kasih judul dalam pembahasan tema kita kali ini, kaidah keempat, kita kasih judul apa? Berusaha maksimal dalam istiqomah. Berusaha maksimal dalam istiqomah. Karena orang yang ingin istiqomah, hendaknya dia berusaha untuk beristiqomah secara maksimal, yaitu tepat sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, ya kan, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, dia memahami tentang keadaan manusia. Maka seandainya kita mungkin tidak bisa untuk beristiqomah secara tepat, dan itu memang bisa kita katakan nggak mungkin manusia itu bisa selamanya tepat seperti itu, ya kan? Maka yang kedua adalah apa? Fa'ilam yaqdir fal muqarabah. Kalau tidak mampu untuk berlaku tepat, ya, maka al-muqarabah itu mendekati sikap yang tepat, ya. Artinya seandainya pun meleset tidak jauh. Kalau kita pernah belajar memanah itu kan ada sasaran, itu kan ada yang tengah, kemudian sekitarnya gitu kan, maka seandainya pun tidak sampai di tengah, maka bisa di sekitarannya. Itu yang dimaksud dengan muqarabah. Yang dimaksud dengan apa? Muqarabah. Maka tentunya ketika kita berusaha untuk istiqomah, tidak langsung mencari yang yang mudah-mudah saja, tetapi berusaha untuk mencari yang tepat sesuai dengan agama ini, ya, bukan nyari yang gampang-gampangannya saja. Misalnya ini mentang-mentang sunnah ditinggalkan, mentang-mentang perkaranya bukan wajib terus ditinggalkan. Tidak seperti itu. Tetapi
Orang yang ingin istiqomah, dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana melaksanakan ajaran agama ini secara menyeluruh, kan gitu, semaksimal mungkin, semampunya. Nah, baru kemudian seandainya ada kondisi dia tidak mampu untuk melaksanakan semaksimal mungkin tadi, tidak bisa tepat, betul-betul tepat sesuai dengan sasaran gitu ya, maka paling tidak mendekatinya. Oleh karena itu nanti yang sangat berpengaruh di sini nanti adalah apa? Hati, kembali kepada hati. Seseorang harus memiliki niat, tekad yang kuat bahwasanya dia ingin istiqomah secara tepat. Ini yang dimaksud nanti. Baik. Di sini Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala mengatakan, wa qad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadainil amrayn fi qawlihi inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru. Ya. Kata Syekh Abdul Razzaq hafizallahu taala di sini, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan dua perkara ini. Dua perkara yang dimaksud adalah yang ada di dalam kaidah tadi, bahwasanya hendaknya kita itu dituntut apa? Dalam istiqomah itu berusaha untuk apa? Tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan kebenaran. Tepat sasaran, kan gitu. Seandainya tidak mampu maka apa? Mendekatinya. Muqarabah. Dua hal ini, tepat sasaran dan mendekatinya, ini sudah digabungkan atau sudah dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya fi qaulihi, yang menjelaskan tentang apa? Hakikat agama ini, bahwasanya innad dina yusrun, bahwasanya sesungguhnya agama ini itu mudah. Ya, agama ini adalah agama yang mudah, bukan agama yang sulit. Ya, makanya kalau kita lihat, ya, kita perhatikan agama kita ini, semua amalan yang ada dalam agama kita ini adalah amalan-amalan yang pasti mampu dilakukan oleh manusia, ya. Karena Allah Ta'ala telah mengatakan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Ta'ala memberikan taklif, pembebanan syariat, baik itu perintah ataupun larangan, kecuali wus'aha, sesuai dengan kemampuan manusia. Maka tidak ada satupun perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang itu di luar kemampuan manusia, tidak ada. Tentunya kita berbicara tentang manusia secara hukum asalnya, ya, secara menyeluruh, secara apa namanya, umum, secara global, bukan manusia-manusia tertentu, karena memang itu di luar hukum. Yang artinya apa namanya, ketika ada orang-orang yang memang suatu saat dia dalam kondisi tertentu dia tidak mampu, maka itu ada keringanan tersendiri, gitu kan. Tetapi hukum Islam ini secara asalnya seluruhnya itu mampu dilakukan oleh manusia. Kita ambil contoh misalkan, kira-kira apa Pak? Yang amalan syariat yang paling berat itu kira-kira apa? Siam. Kita ambil contoh siam. Apa itu? Menahan lapar, menahan haus, yang menahan diri untuk tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan pembatal siam, yang termasuk menahan diri dari hawa nafsu dan seterusnya, mulai dari fajar shadiq sampai matahari tenggelam. Ini kira-kira mampu nggak dilakukan oleh manusia? Nyatanya mampu, ya. Nyatanya mampu, kita mampu melaksanakannya. Itu selama sebulan penuh kita siam di siang harinya. Jadi amalan yang kira-kira berat dilakukan oleh manusia, ternyata itu masih mampu dilakukan oleh manusia, ya kan? Kalau siam mungkin belum seberapa, ya. Yang lebih berat dari siam ada nggak? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah itu berat, karena harus apa? Mengorbankan harta dan juga mengorbankan nyawa. Tapi ternyata itu mampu dilakukan oleh manusia, ya. Masih mampu dilakukan oleh manusia. Maka tentu saja ini adalah apa? Menunjukkan bahwasanya agama ini mudah. Tidak ada satupun amalan dalam syariat kita ini yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Itu pun, ya kan, kalau kita melihat tentang agama kita, ketika terjadi satu kondisi yang
masyakohnya itu lebih besar, ya kan, kesulitannya itu lebih besar, maka akan datang apa? Taisir, akan datang kemudahan dari syariat ini. Seperti misalnya ketika seseorang sholat yang seharusnya dia itu berdiri, ya, kemudian dia sakit, ya, tidak bisa berdiri, maka dia boleh apa? Sholat dalam keadaan duduk, dan begitu seterusnya. Demikian pula siam tadi, ya kan, yang seharusnya setiap manusia itu siam, yang sudah balik itu harus siam, harus puasa, tapi ketika dalam kondisi-kondisi tertentu dia misalkan sakit, dia boleh tidak puasa ketika itu, tapi harus mengganti di hari yang lain. Jadi intinya agama ini mudah. Walan yushaddad dina ahadun illa ghalabahu, dan tidaklah seseorang itu memberat-beratkan agama, menyusah-nyusahkan agama, illa ghalabahu, melainkan agama itu akan mengalahkan dia. Maksudnya bagaimana? Ketika seseorang tidak terima tentang syariat ini, artinya tidak puas dengan apa yang dibawa oleh syariat ini, masih kurang, merasa ini kok ibadah cuma segini, saya masih punya kekuatan untuk lebih, gitu kan. Dia ingin menambah ibadahnya lebih besar lagi, melebihi apa yang dijadikan ketentuan dalam syariat, ya. Maka apa yang akan terjadi? Orang ini pasti akan terkalahkan, akan kewalahan sendiri nantinya. Sehingga bisa jadi akhirnya apa? Orang ini akan merasa keberatan, dan bahkan bisa jadi akhirnya akan putus asa dan meninggalkan amalan dalam Islam. Karena sudah merasa apa? Merasa keberatan di dalam agama ini. Dan itu disebabkan oleh siapa? Dia sendiri, ya, yang dia memberat-beratkan diri, menyusah-nyusahkan diri dalam agama, ya kan? Apa bentuk menyusah-nyusahkan diri dalam agama? Bentuknya adalah ketika seseorang misalnya menganggap sesuatu itu suatu keharusan dalam agama, padahal tidak disyariatkan oleh agama kita, ya. Menganggap sesuatu sebagai keharusan dalam agama, padahal agama ini tidak mensyariatkannya, ya. Atau yang biasa kita sebut dengan apa? Perkara-perkara yang baru dalam agama, atau perkara-perkara yang bid'ah. Dianggapnya ini adalah perkara yang harus dilakukan dalam agama, dianggapnya adalah perkara ibadah, padahal ajaran Islam tidak mengajarkan hal tersebut. Maka kebiasaannya orang-orang yang melakukan perkara yang bid'ah ini, dia akan terkalahkan atau kewalahan di dalam melaksanakan hal tersebut. Karena pada umumnya perkara-perkara yang baru dalam agama itu memberat-beratkan dalam agama. Nah, baik. Kemudian Rasul SAW mengatakan fasaddidu wa qaribu, maka hendaknya kalian bersikap tepat sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Ta'ala. Jangan melampaui batas, jangan juga mengurang-urangi. Itu yang seharusnya. Saddidu, ya, wa qaribu, dan mendekatlah. Artinya apa? Ketika seseorang mungkin untuk bersikap tasdid atau sadat, tepat sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah Ta'ala itu kesulitan, maka paling tidak dia apa? Mendekatinya. Nah, ini dua hal inilah yang dimaksud oleh Syekh, bahwasanya Nabi SAW menggabungkan prinsip dalam kaidah yang keempat ini dalam hadis ini, ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ketika kita istiqomah hendaknya apa? Bersikap sadat, atau kalau tidak adalah apa? Muqarabah. Bersikap sadat yaitu apa ini? Bersikap tepat, ya, sesuai dengan betul-betul sesuai dengan apa? Ajaran agama ini, ya kan? Maksimal di dalam melaksanakan agama ini, atau kalau tidak adalah apa? Muqarabah, yaitu mendekati maksimal, mendekati ketepatan di dalam melaksanakan agama ini. Wa absyiru, dan bergembiralah kalian. Artinya apa? Ketika kita mampu melaksanakan dua ini prinsip ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, yaitu saddidu wa qaribu, ya kan, maka kita akan mendapatkan apa? Kebaikan. Mendapatkan kebaikan karena kita masih tergolong sebagai orang yang apa? Istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Syekh mengatakan, hadis ini disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari, ya, akhrajahul Bukhari, dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka Syekh mengatakan di sini, fal matrubu fi babil istiqamati as-sadadu. Maka yang diminta atau yang dituntut, ya, artinya yang
seharusnya dilakukan oleh seseorang fi babil istiqomah, di dalam masalah istiqomah adalah apa? As-sadad, bersikap tepat. Was-sadad an tusibas sunnata. Dan yang dimaksud dengan sadad adalah apa? An tusiba as-sunnata, yaitu engkau ya tusiba, menepati sunnah, tepat pada sunnah, sesuai dengan sunnah. Ini maknanya tusiba. Asaba yusibu itu cocok, pas, tepat gitu loh ya. Ini asaba yusibu. Nah, jadi ini maksudnya sadad. Kita berusaha untuk melakukan keistiqomahan yang sesuai dengan apa? Ajaran agama kita secara tepat gitu loh. Baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda li Ali radhiyallahu anhu, kepada Ali radhiyallahu anhu, lamma talaba minhu an yu'allimahu du'aan yad'u Allah bihi. Ketika Ali radhiyallahu anhu meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkan kepadanya suatu doa yang bisa dia gunakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suatu ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu minta diajarkan sebuah doa ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diajarkan sebuah doa yang bisa dia ucapkan untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Qal, maka Nabi SAW bersabda, Qul, katakanlah wahai Ali, Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, ihdini, berikanlah hidayah kepadaku, wasaddidni, dan jadikanlah aku tepat ya, di dalam melaksanakan petunjukmu ini. Saddidni ya, jadikanlah aku ini tepat di dalam melaksanakan apa yang engkau tuntunkan, apa yang engkau tunjukkan kepadaku. Nah, ketika Rasulullah SAW mengajarkan doa ini doa ringkas tidak ini kawan? Ringkas banget ya, simple. Allahumma hdini wasaddidni. Dengan kita membaca 3 kali, 5 kali mungkin sudah hafal ya. Allahumma hdini wasaddidni. Akan tapi di sini Rasulullah SAW ini tidak hanya mengajarkan doa ini saja, lafadznya saja, tetapi beliau mengajarkan makna dari doa ini. Ya, maka beliau mengatakan wadhkur, qal wadhkur bil huda hidayataka tariqa was-sadadi sadadas sahmi. Artinya ketika kamu mengucapkan doa ini, ingatlah, wadhkur, ingatlah, bil huda, dengan kalimat huda yang kamu ucapkan dari kalimat ihdini. Ya kan, ini kan ada kalimat ihdini kan, Allahumma ihdini. Ketika kamu mengucapkan kalimat ihdini, ingatlah dengan kalimat huda ini, yaitu apa? Mengingat apa? Hidayataka tariq, petunjuk yang engkau dapatkan ketika berjalan atau menempuh suatu perjalanan atau meniti suatu jalan. Artinya apa? Kalau kita sedang pergi ke suatu tempat, ya kan? Maka kita pasti ingin apa? Istilahnya mendapatkan petunjuk rambu-rambu yang benar agar kita bisa sampai kepada tujuan kita. Betul tidak? Ya kan? Kita tidak ingin mendapatkan rambu-rambu atau rute yang keliru. Betul tidak? Kalau kita menuju kepada suatu tempat. Ya kan? Maka ketika kita minta kepada Allah hidayah, ya, maka hendaknya kita mengingat bahwasanya kita meminta kepada Allah jalan yang tepat, ya, jalan yang benar untuk menghantarkan kita kepada tujuan kita, yaitu surga. Itu maksudnya. Ya, kita ingat, kita minta hidayah ini adalah apa? Jalan yang benar, bukan jalan yang salah, bukan jalan yang melenceng, bukan jalan yang ini menyimpang, ya, tapi jalan yang benar-benar, ya ini apa? Bisa menghantarkan kepada tujuan kita. Ini maksudnya. Jadi ketika kita meminta kepada Allah, Allahumma hdini, ingatlah ini. Jangan sekedar kita membaca Allahumma hdini tetapi tidak memahami tentang makna kalimat ini. Ketika kita mengatakan ihdini, artinya kita meminta apa? Petunjuk jalan yang benar. Ya. Dimana ketika kita hidup di dunia ini itu mendapati macam-macam, banyak sekali ya orang-orang yang
ya ini menyampaikan kepada kita, ini loh jalan, ini jalan yang harus kamu tempuh, ya kan. Dan kebanyakannya adalah apa? Jalan-jalan yang menyimpang. Karena yang benar cuma berapa? Satu, kan gitu kan. Jalan yang benar cuma satu. Banyak yang menyimpang. Maka di banyak persimpangan jalan-jalan yang banyak ini, kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang benar yang satu ini. Ini maksudnya. Ketika kita meminta apa? Ihdini. Jadi kita bayangkan dalam diri kita ketika meminta Allahumma hdini, maka kita betul-betul ingin apa? Mendapatkan petunjuk, ya. Petunjuk yang benar untuk kita lalui jalan tersebut menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wassadadi, dan ingatlah ketika kamu mengatakan wasaddidni, ya, dengan kalimat sadad yang kamu ucapkan dalam doa tersebut, ingatlah sadadas sahmi. Sadadas sahmi, apa ini? Ketepatan anak panah. Maksudnya apa? Jadi ketika kita itu berusaha untuk meniti jalan ini betul-betul tepat, tidak salah sasaran. Kan gitu kan? Tidak salah sasaran, tapi harus tepat sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang ikhwan, ya kan, kita sudah tahu rute untuk menuju suatu jalan tertentu, tetapi terkadang apa? Berhenti untuk melakukan satu hal yang lain, atau mungkin ada urusan kemudian menyimpang ke kanan ataupun menyimpang ke kiri yang seharusnya dia bisa meniti dengan lancar, tetapi dia akhirnya apa? Tidak bisa meniti jalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Maka ketika kita meniti jalan ini, kita juga minta agar Allah Ta'ala memberikan ketepatan, ya, sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, taib. Fal'abdu, ini hadis ini ya, nomor 1 ini, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim sebagaimana dalam catatan kaki. Fal'abdu matlubun minhu an yujahida nafsahu ala an yusibas sadada. Maka seorang hamba diminta darinya an yujahida nafsahu, agar dia itu melawan dirinya, ya, melawan dirinya artinya mengusahakan dirinya itu ala an yusibas sadad, agar dia itu tepat, ya, mengenai sikap sadad, yaitu apa tadi? Tepat sesuai sasaran. Wa an yusiba hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahjahu wa sulukahu, dan agar dia bisa mengenai petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalan dan apa yang beliau tempuh, ya. Jadi dia berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar dia itu bisa tepat dalam melaksanakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yujahida nafsahu ala dzalika, dan dia berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk melaksanakan hal itu, ya. Artinya apa? Istiqomah ini membutuhkan apa ikhwan? Membutuhkan usaha dari kita. Jadi setelah kita mengetahui tentang 3 prinsip yang sudah kita pelajari, istiqomah itu sebenarnya adalah anugerah dari Allah. Kemudian istiqomah itu adalah apa? Istiqomahnya hati, ya. Yang kedua apa kemarin? Hah? Iya. Itu yang kedua ya. Ya, yang ketiga. Ya. Jadi intinya 3 ini ya. Yang pertama adalah istiqomah adalah anugerah dari Allah, kemudian yang kedua adalah melazimi agama ini, ya, dan yang ketiga istiqomahnya hati. Maka ini kita harus, setelah kita mengetahui hal ini, kita harus berusaha, jangan berdiam diri, ya. Sudah tahu istiqomah itu dari Allah, istiqomah itu dengan meniti jalan yang Allah gariskan dengan agamanya ini, dan sudah tahu bahwasanya keistiqomahan itu adalah istiqomahnya hati, maka mosok kita diam saja? Bagaimana mungkin kita bisa istiqomah kalau kita diam saja, kan gitu. Maka yang keempat ini sebenarnya adalah mengajak kita untuk mari kita bergerak, berusaha dengan semaksimal mungkin menggapai keistiqomahan. Jangan cuma diam saja. Artinya yang sudah kita peroleh ilmunya dengan 3 kaidah itu, kita bagaimana berusaha untuk mewujudkannya. Ketika kita tahu istiqomah itu dari Allah, berusaha semaksimal mungkin untuk meminta, kan gitu. Ketika kita istiqomah, ketika kita tahu istiqomah itu adalah dengan meniti jalan yang lurus, jalannya Allah Ta'ala, agama ini, maka kita pelajari semaksimal mungkin agama ini, ya kan? Biar kita bisa apa? Melaksanakan semaksimal mungkin dan apa? Tepat
sasaran. Jangan sampai kita itu menganggap yang kita lalui ini adalah agama, padahal itu bukan agama. Itu namanya nggak tepat, ya, namanya nggak tepat. Jadi harus kita usahakan mengetahui agama ini secara sungguh-sungguh, mempelajari agama secara sungguh-sungguh agar kita bisa sadar, tepat, tidak salah sasaran, kan gitu. Dan yang ketiga apa? Istiqomahnya hati. Istiqomahnya hati juga penting untuk kita usahakan juga semaksimal mungkin agar kita bisa bersungguh-sungguh di dalam istiqomah. Karena kesungguhan itu bermula dari hati, kan gitu. Nah, baik. Nah, jadi kita harus berusaha maksimal. Fa illam yatamakkan, namun jika betul-betul tidak mampu, lam yatamakkan, fa alaihi bil muqarabah. Maka hendaknya dia itu berusaha untuk mendekati ketepatan, ya, mendekati ketepatan. Jadi bukan kok terus akhirnya alah kayaknya kok susah banget, saya nggak mungkin bisa seperti mereka. Yaudahlah seadanya saja. Enggak. Tidak seperti itu, tetapi tetap berusaha semaksimal mungkin. Kalaupun meleset nanti adalah paling tidak jauh dari situ, mendekati, kan gitu. Faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala telah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fussilat, ya, fastaqimu ilaihi, maka beristiqomahlah kalian, luruslah kalian menuju kepada Allah Ta'ala, wastaghfiruhu, dan minta ampunlah kepada Allah. Di sini dalam ayat ini, ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar-benar mengetahui tentang kondisi manusia. Ya, Allah benar-benar mengetahui kondisi manusia. Ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk istiqomah, sedangkan istiqomah itu seperti yang telah kita pelajari dalam kaidah yang kedua, menuntut kita untuk berada di atas kebenaran dan selalu berada di atas kebenaran. Tapi ternyata manusia itu makhluk yang penuh dengan kekurangan. Kayaknya nggak mungkin bisa kayak gitu semaksimal mungkin, kayaknya nggak mungkin. Allah tahu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, selain memerintahkan untuk istiqomah, Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk istighfar. Karena mau tidak mau manusia itu pasti akan sedikit kejegelong atau banyak. Tahu ya kejegelong ya? Artinya kejegelong itu bahasa Indonesia apa sih? Terperosok ke dalam kekeliruan, ya kan? Di dalam dia meniti keistiqomahan. Itu biasa, manusia itu seperti itu. Ya. Bahkan sampai pun ketika orang itu sampai derajat keimanan yang sempurna. Sampai derajat keimanan yang sempurna. Masih memungkinkan dia itu terperosok dalam sebuah kesalahan. Percaya tidak? Bagaimana dengan para nabi alaihi wassalatu wassalam? Apakah pernah terperosok dalam kesalahan? Pernah tidak? Sampai pun para nabi alaihi wassalatu wassalam pernah terperosok dalam kesalahan. Hanya saja Allah Ta'ala tidak mendiamkannya. Bahkan Allah Ta'ala menegurnya dan langsung memperbaiki keadaan nabi tersebut. Contohnya siapa? Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Pernah nggak beliau melakukan satu kesalahan? Kalau nggak pernah, bagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ya kan? Nabi Muhammad SAW itu pernah berbuat salah terhadap seorang yang buta, mengucilkan bukan mengucilkan, artinya bersikap tidak pantas, ya kan, kepada orang yang buta. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW itu sedang mendakwahi tokoh-tokoh besar Quraisy, ya kan, tiba-tiba ada seorang yang buta datang, dia pengen tanya sesuatu, minta petunjuk, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, tapi Nabi Muhammad SAW bermuka masam. Padahal orang buta ini nggak tahu bagaimana wajah Nabi SAW ketika itu. Artinya sebenarnya kalau kita lihat pengaruh efek terhadap orang buta itu sebenarnya mungkin nggak ada, gitu kan? Karena dia nggak lihat tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menyikapi orang buta tersebut. Kan dia buta, gitu kan? Tapi Allah Ta'ala menegur beliau SAW. Abasa wa tawalla, telah bermuka masam dan berpaling. Anja'ahul a'ma, ketika datang seorang yang buta, ya. Dan seterusnya Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Teguran dari Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang melakukan sedikit kesalahan, kan gitu.
Jadi sampai pun para nabi alaihi wasallam pernah melakukan kesalahan. Hanya saja apa namanya istilahnya, besar kecilnya kesalahan itu yang dilakukan oleh para nabi kecil, bukan kesalahan yang besar. Artinya bukan dosa yang besar. Ya, bukan dosa yang besar. Dan itu pun langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di sini para ulama menerangkan tentang istilah para nabi dan rasul itu adalah orang yang maksum, ya kan? Bukan berarti tanpa kesalahan sama sekali, bukan gitu. Tetapi yang dimaksud dengan maksumnya para nabi itu apa? Para nabi dan rasul itu maksum, yaitu pertama jelas dia maksum, terjaga di dalam menyampaikan risalah. Tidak mungkin keliru dalam menyampaikan apa? Risalah. Dan yang kedua, terjaga dari melakukan dosa-dosa yang besar. Terjaga dari melakukan dosa-dosa yang besar. Dan yang tiga, ketika dia melakukan kesalahan-kesalahan kecil atau dosa-dosa yang kecil, maka segera ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga dia langsung kembali. Bukan berarti apa? Bukan berarti maksum itu tidak melakukan kesalahan sama sekali. Tapi tiga inilah makna dari apa? Kemaksuman para nabi dan rasul. Ini yang dijelaskan oleh para ulama demikian. Ya, artinya apa? Ma'asyiral ikhwah hasanillah wa iyyakum jami'an. Kalaupun para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam seperti itu keadaannya, masih memungkinkan terjadi apa? Kekeliruan, kan gitu. Bagaimana lagi dengan selain para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam? Kan gitu. Masih memungkinkan melakukan kesalahan. Apalagi yang imannya itu tidak sempurna, ya kan? Lebih banyak lagi apa? Melakukan kesalahan. Sehingga Allah Ta'ala ketika mengetahui kondisi manusia seperti itu, ketika Allah memerintahkan untuk istiqomah, Allah Ta'ala mengiringinya dengan perintah apa? Istighfar. Ini penting. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Ya. Istiqomahlah kalian kepada Allah dan istighfarlah. Mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Syekh di sini, wa dzikrul istighfari ba'dal amri bil istiqamati fihi isyaratun ila anna al-'abda la budda lahu min taqsirin mahma jahada nafsahu 'ala al-istiqamah. Penyebutan istighfar setelah perintah untuk istiqamah, ya, fihi isyarah, padanya ada isyarat. Isyarat untuk apa? Isyarat tentang apa? Isyarat bahwasanya annal abda, bahwasanya setiap hamba la budda lahum min taksir, pasti melakukan kekeliruan, kekurangan. Taksir itu apa? Kekurangan ataupun kekeliruan, ya, di dalam melakukan kebaikan, namanya taksir. Yes, pokoknya intinya melakukan kekurangan gitu ya, ataupun kekeliruan ataupun kesalahan. Manusia atau hamba itu pasti melakukan ini, kekurangan atau kesalahan atau kekeliruan, mahma jahada nafsahu, bagaimanapun dia itu ini jahada nafsahu, bersungguh-sungguh melawan dirinya untuk istiqomah. Semaksimal mungkin dia berusaha istiqomah, tetap saja dia pasti akan apa? Melakukan kekurangan ataupun kesalahan dalam usahanya itu pasti, ya. Sehingga Allah Ta'ala mengiringi perintah istiqomah ini dengan apa? Dengan istighfar, perintah untuk istighfar, untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada pada istiqomah seseorang, ya. Sehingga memang pada asalnya kita itu diperintahkan istiqomah itu dengan perintah untuk apa? Sadat tadi ya, tepat sasaran, sesuai dengan ajaran, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan agama ini secara maksimal. Itu yang seharusnya. Tetapi ya, karena kondisi manusia itu memang, ini Allah Ta'ala mengetahui manusia itu memang apa namanya, memungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan dan kekeliruan dan kekurangan, maka seandainya tidak mampu untuk melaksanakan seperti itu, ya kan, dalam satu saat, maka hendaknya kita apa? Muqarrabah itu mendekati ketepatan itu. Walihada qala al-Hafidz Ibnu Rajab, oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala berkata
wa fi qawlihi azza wa jalla fastaqimu ilaihi wastaghfiruh isyaratun ila annahu la budda min taqsirin fil istiqamati al-ma'muri biha. Dalam firman Allah azza wa jalla, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, istiqomahlah kalian kepada Allah dan istighfarlah, minta ampunlah kepadanya. Dalam firman Allah Ta'ala ini ada isyaratun ila annahu, bahwasanya la budda min taksirin, mesti akan ada apa? Kekurangan fil istiqomati, di dalam usaha beristiqomah al-ma'muri biha, yang diperintahkan. Di dalam kita melaksanakan istiqomah yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala pasti ada kekurangan-kekurangannya. Fayujbaru dzalika bil istighfar, maka hal itu bisa ditambal, ya, dengan istighfar, ya. Bisa diperbaiki dengan apa? Istighfar. Yaitu kekurangan-kekurangan itu bisa diperbaiki dengan istighfar al-muqtadhi lit-taubah. Yang istighfar ini tidak hanya sekedar ucapan lisan istighfar astaghfirullah, tetapi apa? Istighfar yang al-muqtadhi, apa? Yang berkonsekuensi juga apa? Terhadap taubah. Jadi bukan hanya sekedar istighfar tok, tapi apa? Istighfar yang disertai dengan apa? Taubat. Berusaha untuk meninggalkan kekurangan itu, ya, bertekad untuk meninggalkan kekurangan itu, ya. Taubat. Tidak hanya sekedar apa? Ucapan lisan istighfar, tetapi ini istighfar yang mengharuskan adanya taubat. Warruju'i ilal istiqomah, dan untuk mengharuskan adanya rujuk kembali menuju kepada istiqomah. Ya, jadi manusia itu seperti itu, kan? Seorang muslim, seorang mukmin itu berusaha seperti itu, berusaha untuk istiqomah. Kalaupun ada kondisi ketika dia itu kurang, ya kan, mundur gitu kan, maka dia memperbaikinya dengan istighfar dan taubat, kemudian kembali lagi, maju lagi. Ada kalanya dia mungkin terperosok lagi dalam kesalahan, dia mundur kan gitu kan, maju lagi, terus seperti itu, berusaha untuk terus maju, ya, istiqomah ke depan, terus menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini nanti musuhnya adalah setan, ya kan? Musuhnya adalah apa? Setan. Manusia ketika berusaha untuk maju, nanti musuhnya adalah apa? Setan. Setan itu juga demikian, senantiasa maju dan mundur, maju dan mundur. Makanya disebut apa? Khonnas. Disebut apa? Khonnas. Di dalam apa? Surat An-Nas itu kan, min syarril waswasil khonnas. Khonnas itu sebutan untuk setan yang dia itu senantiasa mundur bolak-balik gitu kan. Dia maju untuk menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia ketika manusia itu lalai, ya kan. Kemudian dia mundur, ya, tidak berani untuk menggoda manusia, menyesatkan manusia ketika manusia itu apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Dan orang yang mukmin pun seharusnya juga apa? Berusaha untuk terus maju. Kalaupun dia suatu saat mandek atau mundur, ya, harus dia perbaiki dengan istighfar dan taubat, kembali lagi untuk istiqomah. Begitu seterusnya, ya. Baik. Maka orang yang bertakwa itu, ikhwan, orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak dosa sama sekali. Ini kalimat yang harus kita fahami, ya, bahwasanya orang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak punya dosa sama sekali, tetapi orang yang bertakwa itulah orang yang berusaha untuk mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan seandainya dia berbuat dosa maka dia ingat kepada Allah dan apa? Meninggalkan dosanya, kembali berusaha untuk taat kepada Allah. Itulah orang yang bertakwa, ya. Jadi bukan orang yang tanpa dosa, karena nggak mungkin ada orang tanpa dosa, kan gitu. Taib. Fahuwa kaqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz. Maka ayat ini mirip dengan sabda Nabi SAW, yaitu kandungan maknanya itu mirip dengan sabda Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, ya. Dimanapun kamu berada dan apapun kondisimu, bagaimanapun keadaanmu. Ini makna dari kalimat haitsuma kunta, ya. Jadi berusaha untuk bertakwa semaksimal mungkin, gitu ya. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Kemudian diiringi kalimat selanjutnya, yaitu apa? Iringilah keburukan
seandainya kamu terjerumus ke dalam keburukan, terperosok dalam kesalahan dan kekurangan, maka iringilah keburukan itu dengan kebaikan. Iringilah dengan kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika melaksanakan keburukan ataupun kesalahan, ya kan, ataupun kekurangan, maka mengiringinya dengan taubat, istighfar dari kesalahan itu, ya. Kemudian memperbanyak amal soleh yang lain, mudah-mudahan itu bisa menghapuskan apa? Tamhuha, bisa menghapuskan apa? Kesalahan dan keburukan tersebut. Ya, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya dia akan menghapuskannya. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. Ya, ini senantiasa kita berusaha demikian. Ini kalimat sabda Nabi SAW ini penting banget, ya kan? Kita berusaha untuk takwa ketika suatu saat kejeglong tadi, terperosok dalam suatu kesalahan, kekurangan, maka apa? Setelah itu kita mengiringinya dengan istighfar, taubat, dan memperbanyak amal soleh. Begitu seterusnya. Ini yang menjadi kebiasaan atau amalan kita, rutinitas kita dalam hidup ini. Berusaha seperti itu. Ya, takwa itu yang menjadi tujuan kita, kan? Ya. Kalaupun kita terperosok, maka apa? Istighfar, taubat, dan kembali lagi, dan begitu seterusnya. Itulah manusia, ya kan? Nah, dan ini juga yang dimaksud di dalam kaidah kita ini, ya kan? Saddidu wa qaribu. Bersikap untuk tepat, ya. Kalau tidak, maka mendekatinya. Itu maksudnya sama dengan kalimat-kalimat yang ada dalam ayat dan hadis ini. Baik. Kemudian dipertegas lagi oleh Syekh di sini dalam kalimat selanjutnya. Waqad akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna an-nasa lan yutiqul istiqamata haqqal istiqamati. Bahwasanya Nabi SAW itu telah mengabarkan. Qad akhbara an-nabiy SAW, Nabi SAW telah mengabarkan annan nasa lan yutiqul istiqamah. Manusia itu enggak mungkin mampu untuk istiqamah haqqal istiqamah, dengan istiqamah yang sesungguhnya. Maksudnya seperti yang pernah kita sampaikan tentang hakikat istiqamah, menuntut dua hal, kan? Berada di atas kebenaran dan terus menerus di atas kebenaran itu, ya enggak? Ini haqqul istiqamah. Istiqamah yang sebenarnya itu seperti ini. Jadi nggak pernah kejeglong sama sekali, nggak pernah menyimpang sama sekali, di atas kebenaran dan terus di atas kebenaran sampai mati. Ya, ini yang idealnya istiqomah seperti itu. Tapi apakah ada manusia yang bisa seperti itu? Manusia itu terkendala dengan dua hal yang ada dalam dirinya, kebodohan dan hawa nafsu. Ya kan, adanya kebodohan dan hawa nafsu itulah yang menghambat manusia itu untuk apa? Untuk istiqomah dengan sempurna setiap waktu. Itu yang menghambat. Tentang kebodohan, setiap manusia pasti ada saja hal-hal yang tidak dia ketahui, ya enggak? Sehebat apapun ilmu seseorang, pasti ada perkara yang tidak dia ketahui, kan gitu. Dan ini menghalangi keistiqomahan, sebenarnya gitu. Juga yang kedua adalah apa tadi? Hawa nafsu. Hawa nafsu juga menghambat seseorang untuk istiqomah. Menghambat seseorang untuk istiqomah. Ya. Maka untuk untuk bisa istiqomah dengan semaksimal mungkin, sebenarnya kita membutuhkan dua hal. Yaitu ilmu, ya kan? Dan apa? Kesabaran. Ilmu dan apa? Kesabaran. Ilmu yang membuahkan keyakinan, ya, dan kesabaran yang bisa mengalahkan hawa nafsu. Dua hal, ya, modal yang utama untuk kita bisa istiqomah. Walaupun sebagaimana kata Nabi SAW nanti, ya kan, bahwasanya manusia nggak mungkin sempurna dalam istiqomahnya, nggak mungkin apa? Sempurna. Maksudnya sempurna di sini adalah nggak mungkin apa? Terperosok dalam kesalahan sama sekali, nggak mungkin. Ya. Kama kharrajahu Imam Ahmad, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad hadis tersebut, wa Ibnu Majah, dan juga Ibnu Majah, min hadis Thauban, dari hadisnya Thauban radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian,
walan tuhsu, dan kalian tidak akan mampu. Masya Allah, diperintahkan sesuatu tapi nyatanya manusia itu enggak mampu. Maksudnya apa ini? Maksudnya adalah untuk menjaga keistiqomahan secara maksimal 100% selamanya terus menerus enggak mampu. Tapi tetap kita harus apa? Berusaha untuk istiqomah. Itu harus. Sehingga nanti penjelasan dari saddidu, ya kan, bersikap tepat, atau bisa kita katakan dengan penjelasan dari kalimat istiqomah, yaitu kita itu dalam hati itu memiliki tekad untuk bisa tepat di dalam kita istiqomah, maksimal dalam istiqomah, punya tekad ini dulu. Adapun nanti mungkin karena terhambat oleh apa tadi, kebodohan, atau terhambat oleh hawa nafsu sehingga kita terperosok dalam kekurangan, ya kan, maka kita perbaiki dengan tadi istighfar, taubat, kemudian kembali kepada istiqomah. Ini aja. Jadi maksudnya seperti itu. Istaqimu walan tuhsu. Istiqomahlah kalian, namun kalian tidak akan mampu. Wa'lamu, dan ketahuilah, anna khaira a'malikum as-salatu. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Jadi kita harus memahami bahwasanya di antara amal ibadah di dalam Islam itu yang paling besar, ya, derajatnya, yang paling tinggi derajatnya, paling besar faedahnya adalah apa? Ibadah salat, amalan salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu'i illa mu'min, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang yang benar-benar beriman. Artinya dia menjaga dirinya dalam keadaan suci. Ketika batal wudu lagi, ketika batal wudu lagi, walaupun tidak ada waktu sholat ketika itu, tapi dia berusaha untuk menjaga apa? Wudunya. Maka ini orang yang bisa seperti ini adalah orang yang benar-benar beriman. Apakah maksudnya berarti kalau orang yang enggak gitu berarti enggak beriman? Tidak demikian, ya. Tidak demikian. Ini hanya untuk menjelaskan bahwasanya orang yang menjaga wudunya berarti dia adalah orang yang membuktikan akan keimanannya, ya. Tapi menjaga wudu terus-menerus itu bukan hal yang wajib, sehingga tidak menjadi tanda bahwasanya orang yang tidak menjaga wudu berarti tidak beriman. Tidak seperti itu. Nah, baik. Wa fi riwayatin lil Imam Ahmad, dalam sebuah riwayat dalam Imam Ahmad, dalam Musnad Imam Ahmad, saddidu wa qaribu wa la yuhafidhu 'alal wudu'i la mu'min. Bersikap tepatlah kalian atau mendekatilah. Wa la yuhafidhu 'alal wudu' illa mu'min, dan tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang yang benar-benar beriman, ya. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah, dan dalam dua sahih Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi SAW bersabda, saddidu wa qaribu. Ini mohon maaf saya percepat, ya. Saya pengen selesai ini, tinggal satu halaman ini, ya. Baik. Nabi SAW mengatakan saddidu wa qaribu, bersikap tepatlah kalian dan atau qaribu, mendekatilah ketepatan, ya. Fassadadu huwa haqiqatul istiqomah. Maka ini lihat, as-sadad, bersikap tepat dalam melaksanakan agama, ya, sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Allah, itulah yang dimaksud dengan hakikat istiqomah. Wa huwal isabatu fi jami'il aqwali wal a'mali wal maqasidi. Lihat, ini maksud dari sadat yang kita bicarakan tadi, yaitu al-isabah, tepat, ya, tepat sesuai dengan tuntunan. Al-isabah ini tepat sesuai dengan tuntunan, fi jami'il aqwal, dalam semua ucapan, wal a'mal, dan semua perbuatan, wal maqasid, dan semua niatan. Lihat, bisa nggak kita seperti ini? Hah? Kira-kira bisa nggak? Sadat seperti ini bisa nggak? Wong kita itu kadang sering bercanda gitu kan, bercanda ngomong ngalur ngidul, ketawa sini kesana sini gitu kan, ketawa ketiwi, ngomong tentang inilah tentang itulah. Apakah yang seperti itu kalau kita menilai dengan tinjauan syariat itu semua adalah kebaikan semua? Nah, ketika kita bercanda, tentu akan kita dapati banyak sekali kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita melenceng dari jalur istiqomah, ya enggak? Akui saja lah, ya. Diakui saja seperti itu. Itu baru ucapan, belum perbuatan. Belum perbuatan. Ketika kita sedang berjalan, ya kan, naik mobil atau naik motor, ada wanita kadang lirak-lirik gitu kan.
itu juga termasuk melenceng dari istiqomah, kan gitu kan. Misalnya ada seseorang yang kira-kira melakukan satu hal yang buruk, kemudian kita istilahnya merengut mukanya, apa sih bahasa Indonesia apa? Ya seperti tadi ya, bermuka masam gitu kan, besengut bahasa kita ya. Itu kan termasuk perbuatan yang kurang baik juga gitu kan, tidak sesuai dengan istiqomah. Belum lagi kalau kita bicara tentang maqasid, niatan kita, ngapain kita itu, artinya amalan-amalan hati gitu ya, amalan yang ada dalam hati itu banyak sekali perkara-perkara yang mungkin perlu kita perbaiki, kan gitu. Sehingga inilah yang dimaksud dengan sadar ya. Dan kira-kira kita ini sudah sampai ke situ belum? Nampaknya belum. Dan nampaknya sulit, iya kan? Bukan sulit tapi nampaknya kita semua itu masih jauh dari sikap sadar, gitu kan? Tetapi ingat ikhwan, ya, nanti akan ada penjelasan setelah ini bahwasanya walaupun kita itu memandang itu kita masih jauh, kita harus mendekat. Yaitu dengan Dengan dalam hati kita itu kita harus tanamkan benar-benar dalam hati kita ingin berusaha untuk sadar, berusaha untuk tepat sesuai agama kita. Dan ini harus kita ingat-ingat terus ini, ya kan? Syukur-syukur bisa menyertai kita setiap saat, setiap waktu, ya kan? Sehingga ketika kita suatu saat bercanda langsung teringat, oh saya harus istiqomah, gitu kan? Jadi ada yang mengerem ketika kita melakukan apapun atau berbicara tentang apapun. Nah, baik. Jadi sadat yang dimaksud, yang itu merupakan hakikat istiqomah yang sesungguhnya adalah tepat dalam agama kita di dalam ucapan. Bukan hanya ucapan tapi semua fi jami'il aqwal, semua ucapan, wal a'mal dan semua amalan, wal maqasid dan semua niatan yang ada dalam hati, amalan hati ya. Kalladzi yarmi ila gharadin fayusibuh. Lihat. Gambarannya seperti halnya orang yang menembak atau memanah, ya kan, kepada satu sasaran fayusibuhu, lalu dia tepat pada sasaran. Itu tepat. Ya. Jadi benar-benar sesuai dengan sunnah, sesuai dengan agama dalam hal apa saja? Seluruh ucapan, seluruh perbuatan, seluruh niatan. Ini hakikat istiqomah itu seperti itu. Kira-kira berat enggak? Ya, berat. Nah, sahih itu berat. Makanya Rasulullah SAW mengatakan istaqimu walan tuhsu. Kalian enggak akan mampu untuk istiqomah yang sesungguhnya seperti ini, enggak akan mampu. Makanya dalam ayat tadi disebutkan fastaqimu ilaihi was taghfiru. Dan Rasul mengatakan ketika memerintahkan istiqomah, saddidu wa qaribu. Coba kalau perintahnya cuma saddidu tok, titik, nggak ada qaribu, bagaimana coba? Wah, berat sekali, nggak akan mungkin bisa kita mendapatkan absyiru, bergembiralah. Nggak akan mungkin kita mendapatkan kabar gembira. Karena kita semua akan binasa. Nggak bisa istiqomah dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak ada qaribu, kalau tidak ada istaghfiruh, ya kan? Jadi ini rahmat Allah Ta'ala. Ketika mengetahui kondisi manusia seperti kita ini, ya kan, untuk istiqomah kita semaksimal mungkin, maksudnya mewujudkan keistiqomahan yang sempurna 100% nggak mungkin, maka alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan solusinya. Ada istighfar, ya kan, ada qaribu muqarabah, ya kan, dan seterusnya. Baik. Waqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'aliyan an yas'ala Allah 'azza wa jalla as-sadada wal huda. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan Ali untuk meminta kepada Allah as-sadad, ketepatan, wal huda, dan petunjuk, yaitu dalam doa yang tadi kita baca, Allahumma ihdini wasaddidni, yaitu di dua halaman sebelumnya ya. Baik. Nabi SAW telah memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk meminta ketepatan dan petunjuk, wa qala lahu, dan berkata kepadanya, uzkur bis-sadadi tasdidaka sahm. Ya, ingatlah ketepatan itu sebagaimana tepatmu di dalam melemparkan anak panah. Wabil huda hidayataka tariq, dan ingatlah dengan petunjuk yang dimaksud adalah sebagaimana kamu mendapatkan petunjuk terhadap satu jalan yang kamu tempuh, tidak keliru jalannya. Nah, wal muqarabatu, dan yang dimaksud dengan muqarabah, lihat ini,
Yang dimaksud dengan muqarabah yaitu dalam kalimat saddidu wa qaribu tadi ya. Muqarabah an yusiba ma yaqrubu minal gharadi, yaitu mengenai tempat yang mendekati sasaran. Mengenai tempat yang mendekati sasaran. Jadi gambarannya kalau kita lihat sasaran panah itu kan ada lingkaran paling tengah kecil gitu ya. Terus lingkaran di luarnya lebih besar, di luarnya lagi lebih besar lagi. Nah, itu kita berusaha kalau nggak bisa tepat di tengah-tengah itu, paling tidak apa? Mendekatinya. Kalau masih nggak bisa lagi, mendekatinya lagi. Ya itu. Itu yang dimaksud dengan qaribu. Ya kan? An yusiba ma yaqrubu minal gharadi in lam yusib al gharada nafsahu. Apabila tidak bisa mengenai sasaran itu sendiri. Tidak bisa mengenai sasaran secara tepat, maka paling tidak ya mendekatilah ya. Ini maksud dari kalimat saddidu wa qaribu. Artinya ketika kita memang tidak mungkin untuk istiqomah 100%, paling tidak 90%, 80%, 70%, ya kan? Ya. Tapi apa yang penting dari itu, karena asrul istiqomatul qalbi, ya kan, sudah kita lewati. Pondasi istiqomah adalah pondasi hati, ya, istiqomahnya hati. Maka itu semua kita mulai dari apa? Niatan dalam hati kita itu harus punya. Kita ingin tepat gitu loh. Kita ingin apa? Tepat sesuai sasaran. Bukan kok terus apa? Wis lah aku tak milih sing apa? 50% aja. Milih yang 30% saja. Enggak. Kita harus apa? Niat untuk apa? Tepat sasaran. Kan gitu. Kalau misalkan kita milihnya itu, udah saya pengen yang agak deket-deket saja, yang 50% itu kan. Maka bisa jadi apa? Hasilnya akan lebih jauh lagi, kan gitu kan. Lebih jauh lagi. Maka jangan sampai kita meniatkan yang jauh, tapi apa? Meniatkan tepat sasaran. Saddidu. Maka nanti akan diterangkan maksud dari saddidu, ya kan? Niatkanlah untuk tepat. Niatkanlah untuk tepat. Tentunya disertai dengan usaha, ya kan? Baik. Maka di sini dikatakan, nah ini yang ingin yang tadi saya maksud ada di paragraf yang terakhir ini, ya. Walakin bisyarti an yakuna musammiman ala qasdi sadad. Ini kalimat ini yang saya maksud. Jadi tadi kan dikatakan muqarabah itu adalah apa? Mengenai tempat yang dekat dengan sasaran. Seandainya tidak bisa tepat sasaran, kan gitu. Akan tetapi bisyarti, dengan syarat an yakuna musammiman ala qasdi sadad. Hendaknya dia itu memiliki tekad, niatan dalam hati, ya kan? Tekad yang kuat dalam hati ala qasdi sadad, untuk berniat tepat mengenai sasaran. Itu artinya apa? Dari awal kita sudah berniat untuk apa? Istiqomah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan ajaran Allah Ta'ala, sesuai dengan agama ini, ya kan? Tepat sasaran. Wa isabatil gharadi, berniat untuk apa? Tepat sasaran, memiliki tekad untuk berniat tepat sasaran. Fatakunu muqarabatuhu an ghairi amdin, sehingga ketika dia itu mengenai posisi yang dekat dengan sasaran, maka itu adalah karena tidak kesengajaan, karena bukan kesengajaan. Jadi keterperosokan dia di dalam kekurangan, dalam kesalahan, bukan karena sebuah apa? Kesengajaan, karena dia inginnya, niatnya itu untuk tepat, gitu loh. Ini yang masih ditolerir sebagai sebuah keistiqomahan demikian. Kita punya niat untuk tepat, gitu kan, tepat sasaran, kemudian kok ternyata meleset dikit, ya. Tapi karena kita sudah punya niat untuk tepat, berarti melesetnya itu bukan karena apa? Bukan karena apa? Kesengajaan. Seperti antum misalkan manah itu kan, manah itu niatnya apa? Nilai yang poin yang paling tengah atau yang sebelahnya? Kan mesti niatnya yang tengah kan? Meleset bagaimana? Ya sudah kita usahakan kan gitu kan? Itu istiqomah seperti itu, ya kan? Istiqomah yang bisa ditolerir seperti itu. Bukan kok kemudian aku tak milih yang jauh, kan gitu. Itu lain lagi ceritanya, ya. Jadi istiqomah yang bisa ditolerir artinya apa namanya? Ketergelinciran ataupun keterpelesetan yang bisa ditolerir ada yang tadi apa namanya?
yang tidak dengan kesengajaan, dan itu nanti akan berusaha terus untuk diperbaiki dengan istighfar. Nah, wa yadullu alaihi qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil Hakam ibn Hazan al-Kulfi. Dan itu ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan dari Al-Hakam ibn Hazan Al-Kulfi. Wallahu a'lam, ini tentang cara bacanya nama ini ya, Al-Hazan bin Kulfi atau Kulafi, wallahu a'lam. Nabi SAW mengatakan, ya ayuhan nas innakum lan ta'malu aw lan tutiqu kullama amartukum. Masya Allah. Kata Nabi SAW, beliau mengatakan, wahai manusia, innakum lan ta'malu au lan tutiqu, kalian itu enggak akan bisa mengamalkan, au lan tutiqu, atau tidak akan mampu, kullama amartukum, melaksanakan semua apa yang aku perintah. Ya, kalian tidak akan mampu melaksanakan semua yang aku perintah. Walakin saddidu, tetapi tepatlah, wa abshiru, dan bergembiralah. Kalimat saddidu di sini apa maknanya? Wal makna ya, iqsidu at-tasdid, iqsidu at-tasdid wal isabata wal istiqamata. Niatkanlah. Iqsidu itu apa? Niatkanlah ya. Berusahalah kamu untuk sengaja. Niatkanlah at-tasdid, untuk bisa tepat, wal isabah, mengenai sasaran, wal istiqamah, untuk istiqamah. Jadi walaupun kita itu memang secara kondisi manusia itu nggak memungkinkan untuk bisa melaksanakan semua perintah Rasulullah SAW, nggak mampu gitu ya, maka hendaknya kita punya niat dalam hati kita, tekad dalam hati kita, azam dalam hati kita untuk apa? Bisa tepat sesuai sasaran. Makanya penting sekali perkara apa tadi? Hati, ya kan? Perkara hati itu penting sekali. Makanya sebelum ini Syekh Abdul Razak mendahulinya dengan apa? Istiqomatul qalb. Keistiqomahan hati itu penting. Ya, itu sangat penting sekali untuk kita jaga. Baik. Jadi niatan yang bagus, yang baik ya, harus kita jaga betul-betul. Makanya Imam Ahmad itu pernah mengatakan, memberikan wasiat kepada anaknya, ya bunayya inwil khaira. Wahai putraku, ya, hendaknya kamu senantiasa berniat baik, memiliki niatan untuk kebaikan, niat untuk istiqomah, niat untuk sesuai sunnah, niat untuk sesuai agama ya. Kata Imam Ahmad, fa innaka, apa ya lanjutannya, la tazalu fi khairin ma nawaital khaira, kamu akan terus menerus di dalam kebaikan selama kamu meniatkan diri untuk baik, gitu loh. Jadi kalau kita punya niat yang baik, terus niat yang baik, ya kan, maka otomatis apa, ketika kita melakukan kesalahan itu bukan karena kesengajaan, bukan karena keinginan, maksudnya bukan karena apa ya, kita itu ingin, bukan karena niat kita. Walaupun tentunya setiap amalan pasti punya niat gitu kan, tapi maksudnya itu bukan karena itu yang menjadi tujuan kita, bukan sasaran kita itu. Kesalahan itu bukan sasaran kita, tetapi mungkin itu karena apa? Terdorong oleh hawa nafsu, sehingga mestinya karena kita menyadari itu bukan sasaran kita, pasti akan apa? Istighfar setelahnya, ya kan? Akan apa? Memperbaiki. Makanya inwil khaira, berniatlah kebaikan, kan gitu. Nah, jadi di sini makna dari kalimat saddidu, ya kan? Kita pahami di sini adalah apa? Iqsidut tasdid. Niatkanlah untuk tepat, ya. Isabah, sesuai sasaran, wal istiqamah, lurus. Ya. Niatkanlah untuk itu. Fa innahum law saddadu fil amali kullih lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kullih. Sesungguhnya mereka itu manusia, law saddadu fil amali kullih, kalau mereka itu sudah melakukan sadat di dalam semua amalan, maksudnya dengan makna ini tadi, ya kan? Dengan makna apa tadi? Meniatkan tepat, sesuai sasaran, istiqomah dalam semua amalan, lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kullih, berarti mereka telah melaksanakan semua apa yang diperintah, ya, semua apa yang diperintah telah dilaksanakan. Tentunya bukan sekedar niat saja ya, niat yang tentu dibarengi dengan apa? Usaha. Jadi kita punya niat untuk tepat melaksanakan agama ini,
meniti siratal mustaqim. Kita punya niatan di awal ini dan kita berusaha terus, kan gitu kan. Nah, ketika kita suatu saat terperosok ke dalam kekurangan, kesalahan atau sedikit ke kanan ataupun ke kiri dan kita mengetahui itu, maka tentunya apa? Tentunya kita harus segera untuk istighfar dan kembali lagi ke jalan yang lurus. Nah, kalau kita bisa seperti ini, maka sesuai dengan kalimat di sini, qad fa'alu ma umiru bihi kullih. Berarti mereka telah melaksanakan seluruh yang diperintahkan. Artinya dia sudah dikategorikan sebagai orang yang apa? Istiqomah, walaupun terkadang suatu saat dia keliru, terkadang suatu saat dia melakukan kesalahan, tapi ketika itu apa? Dia segera untuk istighfar dan kembali kepada jalan yang lurus. Ini maksud dari kaidah yang keempat. Paham ya kira-kira ya? Jadi berusahalah maksimal dalam istiqomah. Niatkan untuk istiqomah sungguh-sungguh tepat dalam agama kita. Ya kan? Itu yang menjadi tujuan kita, menjadi niatan kita. Adapun nanti kalau suatu saat ada kondisi-kondisi yang menjadikan kita itu menyimpang, ataupun maksudnya menyimpang itu adalah apa? Terperosok dalam satu kesalahan, kekurangan. Maka karena kita sudah punya tujuan di awal, hendaknya segera apa? Istighfar dan memperbaiki diri untuk kembali ke jalan yang benar, jalan yang lurus, istiqomah. Ini maksudnya. Dan ini tentunya jangan lupa dengan kaidah-kaidah sebelumnya, terutama kaidah yang pertama, usaha ini harus dibarengi dengan apa? Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib. Tadi apa doanya? Allahumma hdini wasaddidni. Allahumma hdini wasaddidni. Ini juga dihafal ya, dihafalkan agar kita bisa mempraktekannya dan bisa mengamalkan kaidah yang ke berapa ini? 4, dan juga kaidah yang pertama sekaligus 2 dan ketiga kita amalkan. Nah, ini ma'asyiral ikhwah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Kaidah yang keempat, insyaallah selanjutnya kita akan mempelajari kaidah yang kelima pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Kita akhiri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.